Kita mulai. Sebelum mulai, kita ucapkan dulu selamat ulang tahun buat Kak Yeye. Semakin semangat mengikut Tuhan. Satu hari lagi. Terima kasih, Mak Tua. Terima kasih, Tua. Terima kasih semua. Terima kasih. Kak Yeye. Terima kasih. Ya, Esther. Mulai ya. Ayo kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah sepanjang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada sampai malam hari ini semua karena anugerah-Mu. Malam hari ini Kau mengumpulkan kami dalam persekutuan ini semua karena kasih kami yang bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini. Engkau Allah yang menuntun memimpin kami terus membawa kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Peduli aku denganmu. Ku rindu lewat-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu menguatku saat ini, Yesus. Kita adakan pujian ini dari awal. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Peduli aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lewat-Mu. Anak-anak saja katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Haleluya. Tuhan aku siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lewat-Mu. Sama-sama kita katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
Lebih dalam dalam kasih
segalanya. Kami sadar sepenuhnya Tuhan, tanpa Engkau ada di dalam hidup kami, tanpa Engkau ada di dalam hidup anak-anak kami, hidup kami tidak ada artinya. Sebab Engkau lah sumber hidup kami. Engkau lah pusat seluruh kehidupan kami. Engkau lah pusatnya. Biar Engkau Allah yang berdaulat sepenuhnya atas seluruh kehidupan kami. Dari hari ke sehari. Engkau terus membawa kami. Engkau terus menarik kami. Engkau kami semakin melekat, semakin tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau tinggal di dalam hidup kami. Engkau semakin menarik kami masuk di dalam kedalaman hati-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Biar semuanya kami yang ada di dalam ruangan keluarga Allah ini, kami boleh menyadari bersama-sama betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih-Mu tidak dapat kami selami, tidak dapat kami ukur dengan apapun. Sebab Engkau sangat mengasihi kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami lewati, satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Dan Engkau mengingini kami untuk senantiasa ada bersama-sama dengan Engkau, kerinduan. Biar itu juga menjadi kerinduan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Engkaulah sumber kebahagiaan di dalam hidup kami. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber perlindungan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji-muji Engkau sebab Engkau yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami mendapat anugerah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama kita yang berbahagia, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersukari hadiratnya, nyanyi besarkan lagu kabarnya, puji dan doa serta pala, musik
hadiahkan Tuhan. Amin. Haleluya. Banyaklah yang kau lakukan. Banyaklah yang kau lakukan. Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan tersembunyi bagiku ya Tuhan. Banyaklah yang kau lakukan. Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan tersembunyi bagiku ya Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan bagi kita malam hari ini. Terima kasih. Hadir Ilahi kudusnya, saat umat mencari rahmatnya, berseru berdoa,
penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyambamu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyambamu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Setiap kami ini adalah buah dari ketekunan-Mu, hasil dari perjuangan-Mu, hasil dari kemenangan-Mu, adalah hasil rampasan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, terima kasih buat segala yang sudah Engkau lakukan. Menolong kami, menyelamatkan kami, melepaskan kami. Oh, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah kiranya hidup kami ini boleh memuaskan hati-Mu. Biar kami boleh menyenangkan Engkau senantiasa. Terima kasih. Kami bersyukur. Setiap kami boleh menyadari, oh, bahwa Engkau telah berjuang sedemikian rupa demi setiap kami. Terima kasih. Hidup-Mu nyata di dalam kami, Tuhan. Oh, dan Engkau hidup di dalam kami. Oh, dengan segala kesulitan, dengan segala kesusahan. Oh, dengan segala penderitaan. Oh, Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih, kami bersyukur. Oh, kami mohon ampun untuk segala hal yang tidak kami sadari dalam hidup kami. Semua kami yang ada di sini, baik kami para orang tua, baik juga para anak-anak kami datang. Oh, mohon kami dicerahkan lagi. Oh, dengan segala kebenaran-kebenaran. Singkapkan lagi kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Celikkan mata kami, agar kami dapat melihat dengan jelas. Terima kasih. Kami bersyukur, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom semua. Yang ulang tahun, shalom. Salam Pak Tua. Salam semua. Sekali lagi selamat ulang tahun ya, yang ke-18 ya. Ya. Iya Pak Tua. Dulu Pak Tua umur 18 sudah merantau. Haleluya, berarti kan anaknya sudah dewasa ya. Sudah beranjak dewasa gitu. Jadi sudah bisa lebih serius lagi ya dengan Tuhan ya. Semua anak-anak juga ya. Ingat kemarin Daniel itu dengan Sadrak, Mesak dan Abednego umur 13 sampai 15 mereka dibawa. Masih remaja sekali. Ya. Kita ini semua adalah hasil daripada pekerjaan Tuhan. Kita ini adalah hasil rampasan Tuhan. Makanya dikatakan kita ini kan
ketika anaknya itu dilahirkan katanya dirampas katanya. Daud mengatakan begini, duduklah di sini sampai mintalah bangsa-bangsa katanya, ketika dikatakan pada hari ini aku melahirkan engkau katanya, itu di kitab Mazmur ya. Lalu dikatakan mintalah maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Jadi sejak semula dia mencari satu bangsa, satu kelompok gitu. Jadi secara rahasia Tuhan itu memang menetapkan orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaannya gitu. Sejak semula dia sudah ditentukan. Jadi sebetulnya tidak semua orang diselamatkan. Ya. Nah, tapi walaupun dia berfirman demikian, kita tidak tahu tentang siapa itu dikatakan, siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak diselamatkan. Jadi kita ini semua adalah pekerjaan hasil daripada ketekunan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengucapkan sesuatu, berfirman sesuatu, maka reaksi kita, kenapa ini? Kenapa? Nih anak-anak coba perhatiin ya. Jadi kan tadi sudah diceritain kan, tadi pagi, kemarin juga. Jadi anak-anak ini adalah juga hasil daripada pekerjaannya Tuhan. Keseriusan Tuhan, ketekunan Tuhan, kesabaran Tuhan, penderitaan Tuhan. Selama ini banyak orang tidak mengenal Tuhan dengan jelas gitu. Yang mereka ketahui adalah, oh Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu serba maha tahu, serba bisa. Tuhan itu superior gitu. Tetapi banyak orang yang tidak tahu apa perjuangan Tuhan terhadap ciptaannya. Orang hanya melihat dari sisi, oh Tuhan itu karena dia punya segalanya, oh dia bebas lakukan apa saja. Sepertinya Tuhan itu enak sekali hidupnya, gitulah kira-kira gitu ya. Seperti itulah kira-kira kita memandang orang lain yang mungkin hidupnya lebih baik dari kita. Oh, mereka lebih baik dari saya. Contohnya Asaf kan. Dia menganggap orang-orang fasik itu berbahagia, enak kali hidup mereka gitu. Nah, seperti itu jugalah pandangan orang terhadap Tuhan. Jadi kalau sebetulnya kita ini, oleh karena kita itu tahu ya di dalam hati kita ini, bahwa Tuhan menghendaki kita berbeda dengan dunia ini. Tapi kita tahu kan perjuangannya tidak mudah ya. Tetapi entah kenapa kita tidak bisa menolak gitu. Karena memang DNA Tuhan, atau lebih tepatnya itu sebetulnya Tuhanlah yang sedang hidup di dalam kita gitu sebetulnya. Tuhanlah yang secara diam-diam menggantikan hidup kita.
Sehingga sering sekali terjadi pergolakan di dalam batin kita gitu. Kita pengen lari dari keadaan ini gitu. Tapi kita nggak bisa. Karena apa? Tuhan semakin lama semakin bertumbuh di dalam kita. Jadi saudara, setiap kali Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada kita, itu seperti benih gitu. Jadi selalu dia mengharapkan bahwa ada multiplikasi, ada perkembangan dari apa yang diberikan kepada kita. Makanya ada perumpamaan tentang talenta itu. Ya, sehingga ketika ada yang menyembunyikan talenta itu gitu, karena dia berpikir, oh Tuhan, engkau kan menabur di tempat yang tidak engkau menabur gitu. Jadi dia takut gitu. Jadi saking ketakutannya gitu, dia nggak berbuat apa-apa terhadap apa yang Tuhan berikan gitu. Padahal dia mengharapkan apa yang dianugerahkan kepada kita, dia harapkan itu berbuah, berkembang. Karena itu adalah dirinya, dia tidak sembarangan gitu, invest. Jadi ketika dia invest dalam hidup kita, hidupnya itu. Jadi kita ini adalah buah dari hidupnya. Sekarang saudara, rahasia tentang pekerjaannya dalam hidup kita mulai disingkapkan dengan jelas kepada kita. Dan setiap kali kita katakan iya terhadap perkataannya, maka perkataannya itu berkembang di dalam kita. Jadi keraguan kita terhadap firman-Nya ini makin lama makin berkurang. Ya. Tetapi seiring dengan itu, saudara, ujian terhadap apa yang kita terima juga berlaku. Ya, berlaku. Makanya itu mengakibatkan hidup di dalam kita itu bertumbuh gitu. Bergerak. Oleh karena apa? Oleh karena ada tantangan gitu. Ujian. Ujian itu adalah tantangannya. Sekaligus juga dia itu menggerakkan supaya ada kehidupan. Gitu. Ya, jadi seperti terjadi pergolakan gitu ya. Supaya kita ini hidup tidak statis, tapi dinamis gitu. Bergerak. Itulah namanya hidup. Karena saudara, semua makhluk atau semua manusia, lama-lama mereka itu seperti kehabisan baterai gitu. Usia sampai usia 50 sampai 60. Jadi ada batasnya, itu batas untuk berbuah gitu. Tetapi di dalam Tuhan itu justru itu memulai. Jadi ibaratnya kita ini saudara ada di satu zaman di mana kita akan segera memulai hidup yang menjadi baru setiap hari. Makin lama makin kuat, makin lama makin segar gitu. Itulah harusnya kehidupan yang kita jalani. Dan masih banyak atau kebanyakan orang berpikir bahwa istilahnya begini, tidak sampai pemikiran orang terhadap itu. Karena mereka sudah batasi dengan gagasan pengetahuan yang lama, yaitu bahwa semua orang akan mati gitu. Entah kenapa saudara, firman itu begitu kuat menutupi perkataan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada lagi kematian. Jadi seolah-olah
Kelompok yang satu ini hanya mempercayai bahwa kebangkitan itu hanya terjadi nanti gitu. Padahal Tuhan bilang dengan jelas bahwa yang hidup akan hidup selama-lamanya. Jadi, apalagi perkataan-perkataan Tuhan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Maut itu telah ditelan oleh hidup. Kegelapan itu sudah ditelan oleh terangnya. Gelap tidak pernah menguasai terang. Teranglah yang menguasai gelap. Jadi perlahan-lahan, saudara, kegelapan yang ada di dalam kita itu pasti diterangi oleh terang. Walaupun awalnya terang itu kecil sekali gitu. Jadi kalau kita merenungkan terus perkataan ini ya, dia adalah terang, dia adalah hidup, dialah kekuatan kita, dialah sukacita kita, dialah jalan kita, dialah kebahagiaan kita. Ketika kita punya pengertian seperti itu jadi perenungan kita. Maka lama-kelamaan jerat dunia ini mau tidak mau akan lepas satu-satu, saudara. Jadi hanya itu caranya. Jadi saudara, hidup itu selalu diperhadapkan dengan yang namanya tantangan gitu, ujian gitu. Supaya ketahuan apakah hidup itu makin lama dia makin kuat gitu. Jadi ibarat itu adalah perjalanan pengalaman Tuhan dalam kita gitu. Jadi Tuhan itu juga hidupnya itu makin lama makin berlimpah karena kematian itu juga. Jadi kematian itu kan makin lama kan makin pekat, atau dosa itu makin, pemberontakan itu makin lama makin tinggi. Istilahnya dibutuhkan hidup yang lebih besar gitu. Jadi justru karena semakin bertambahnya kedurhakaan itu, justru di situ hidup makin berlimpah gitu loh. Gimana ya istilahnya itu lebih bagusnya. Tapi seperti itulah gambarannya, saudara. Itulah hidup namanya. Makanya saudara, orang-orang, kenapa orang-orang bersemangat terus? Karena begini, dia selalu melatih dirinya itu untuk punya tantangan gitu. Jadi kalau dia sudah nggak ada tantangan dalam hidupnya, dia malas itu. Nah, apalagi orang-orang yang sudah mulai mencapai umurnya berapa gitu ya. Karena kan dia pasti perhatikan orang-orang di sekitarnya gitu. Itu tetangga di belakang ada Pak Tua yang punya ini ya. Apa itu? Panti asuhan itu. Jalannya itu kayak disunat. Kayak sarung kayak disunat gitu. Tahu umurnya berapa gitu. Iseng-iseng saya ini kan, saya jalan itu. Kayak Tuhan itu iseng-iseng gitu. Kira-kira kamu nanti tua seperti itu enggak? Saya ketawa. Saya kayak bayangkan diri saya gitu ya. Enggak lah Tuhan, kan Tuhan bilang kan hidup selama-lamanya gitu. Enggak seperti itu kali ya. Tapi itu kayak ini saudara, kayak kayak Tuhan itu bercanda lah gitu. Kenapa ada orang seperti itu? Kamu kan nggak tahu sejarah hidupnya bagaimana. Bagaimana mungkin dulu dia menyia-nyiakan hidupnya ketika dia muda. Saudara, sekali-sekali saudara kita itu memperhatikan ya orang-orang yang ya agak berumur dari kita. Supaya apa? Supaya kita itu ada satu apa ya? Komunikasi dengan Tuhan.
Karena kan kita sedang hidup di zaman di mana firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Saudara, janji Tuhan itu, saudara, makin kita renungkan gitu ya. Itu makin lama dia itu makin membuat kita semangat gitu. Karena kan ceritanya Tuhan buat kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang cuek akan hidupnya. Yang tidak terlalu memperhatikan tentang apa tujuan hidup mereka selama ini, dalam hidup ini. Kan paling banter kan orang itu kan mengejar keberhasilan di dunia ini. Kan paling itu kan. Walaupun saudara sebetulnya kalau mereka mau jujur, setelah dicapai itu apa sih memang yang sudah di ini? Adakah kepuasan? Kan tidak. Ya. Jadi karena kita dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, membuat kita itu semakin semakin semangat justru. Kenapa, saudara? Karena kita itu kayak pioner gitu. Dibuat Tuhan ya. Jadi setiap ketika kita mulai merenungkan kehidupan kekal gitu ya. Apalagi bukan kita nunggu mati ya. Kan kalau kita nunggu mati itu rasanya sedih sekali loh pesan saya gitu. Kalau nunggu mati, karena kita kan nggak tahu nanti kalau sudah mati kita kemana, kita kan nggak tahu kan. Tahukah kita orang-orang yang mati itu memang di mana gitu? Apalagi dengan sekarang, katanya Tuhan itu turun ke bumi gitu. Lah, terus surga gimana dong gitu? Pasti kan mereka memperhatikan kemana penguasa sorga itu pergi. Kan orang-orang yang beristirahat, orang-orang kudus yang beristirahat itu, kan gambaran kita sekarang tentang mereka beristirahat, kan mereka bukan tidur-tidur gitu kan. Enggak kan? Makan buah apel terus gitu kan. Buah ara gitu. Kan enggak kan? Karena kan selama ini, kan kita sudah tahu nih. Kepuasan kita cuma satu, yaitu Tuhan. Ya kan? Kepuasan apapun di dunia ini, apa saja yang pernah dikatakan orang tentang kepuasan dan kenikmatan, itu selalu pasti sia-sia. Sudah contohnya dalam Alkitab. Yang paling banyak menikmati kepuasan atau kebahagiaan adalah Salomo. Tapi dia bilang sia-sia. Berarti kan tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Tidak ada kepuasan di luar Tuhan. Hanya Tuhanlah kepuasan kita. Saudara, ketika saya merenungkan, saudara bisa renungkan juga ya bagaimana Tuhan berinkarnasi di dalam kita. Kan dengan diam-diam nih. Bayangin ya. Dengan diam-diam kan Tuhan hidup di dalam kita. Ya, jadi hidupnya Tuhan itu, saudara, itu tak terpisah dengan pribadinya. Jadi sekarang yang diberikan kepada kita ini hidup. Atau firman-Nya. Jadi ketika kita dengar firman, saudara, kita percaya ya, di dalam firman itu ada hidup, ada terang, ada kuasa. Wih. Nah, jadi tapi dia pun tak terpisah dengan sumbernya. Makanya dikatakan dia sekarang itu hidup di dalam kita. Dia berjuang di dalam kita. Hikmatnya untuk menarik perhatian kita kepada dirinya itu makin lama makin berkembang. Jadi sebetulnya Tuhan itu, jadi kalau saya katakan Tuhan ini gak terpisah ya dengan hidupnya dia ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Tuhan ini, jadi Tuhan yang sama yang mengendalikan alam semesta ini, itu tinggal di dalam kita.
Di dalam kita masing-masing kita ini. Nah, jadi saudara, ketika kita merenungkan, dia hidup dalam kita, berinkarnasi ya. Kan kita nggak tahu kan? Tapi ternyata dia itu ngurusin banyak hal di dalam kita. Jadi kayak kita ini kayak istana kecilnya. Gitu. Supaya kita ini sampai seperti dirinya sendiri gitu. Makanya tujuan kita itu akhirnya adalah dirinya sendiri. Jadi saudara, ketika dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebetulnya anaknya yang tunggal itu, sebetulnya dia juga. Ya, jadi yang sedang dia berikan itu dirinya. Jadi kita nggak bisa pisahkan ini, saudara. Ya, jadi kalau selama ini, saudara, jadi kalau selama ini kalau kita diajar misalnya tentang ada 3 pribadi di dalam satu gitu ya. Nah, itu. Saudara, sebetulnya itu masih itu hanya menolong kita sementara. Ya. Yang lebih tepatnya itu adalah sebetulnya dia itu satu gitu. Kalau saudara baca Yohanes pasal 17 ya. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkaulah satu-satunya Allah. Ya. Jadi nggak terpisah. Jadi semua yang di dalam manusia mau mereka menyebut apa itu namanya. Satu. Nggak ada banyak Allah. Tak ada 3 gitu. Jadi kalau Pak Andreas dulu mengatakan. Kalau orang mengatakan Allahmu ada berapa? 3 gitu. Itu masih ini ya. Itu terlalu ini saudara, terlalu agak berbahaya sedikit. Ya. Jadi yang tepatnya itu sebetulnya satu. Satu di dalam semua. Jadi itu juga sebetulnya. Ya. Baik, saudara. Jadi baik Roh Kudusnya juga gitu ya. Tidak terpisah. Jadi dia juga. Namun ketika menerangkan, ketika mau sampai untuk menerangkan supaya masuk akal kita, nah di situ saudara, dibutuhkan pemisahan itu. Tapi sebetulnya satu. Jadi kalau dikatakan, ya satu. Ya, baik. Nah, saudara, ketika dia hidup di dalam kita, dia hidup ini. Secara diam-diam dia hidup, dia mengatur segala sesuatu. Tahukah saudara? Nantinya saudara, sesudah kita ada di dalam dia, jadi ketika kita beristirahat di dalam dia, seperti itulah sebetulnya nantinya. Jadi ketika kita masuk ke alam roh. Jadi kehidupan di bumi ini, sebetulnya itu adalah kehidupan yang menggambarkan itu di alam roh. Jadi artinya itu, alam roh itu bukan di mana-mana. Jadi ketika doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi sebetulnya istilah tepatnya adalah perkawinan antara bumi dengan sorga, sorga dengan bumi. Jadi kehidupan nanti, kehidupan di bumi ini, saudara, kehidupan yang nyata ini. Kalau kita menggambarkan kalau itu roh gitu ya. Itu roh itu boleh dikatakan itu terlalu apa ya? Terlalu abstrak gitu. Padahal Tuhan itu pengen dikenal.
Jadi selama ini dia tersembunyi. Nggak ada yang mengenal, nggak ada yang tahu. Termasuk Lucifer pun nggak tahu dia. Jadi selalu ada gap. Selalu ada jarak. Maksudnya Allah itu, saudara, walaupun dia sudah mencoba berulang kali menerangkan dengan berfirman, ciptaannya ini nggak bisa mengenal. Nggak bisa. Jadi, cara orang menceritakan tentang penciptaan, tentang kejatuhan Adam dan Hawa, tentang segala sesuatu, itu tak memuaskan dia. Karena semuanya interpretasi. Dan kebanyakan itu memang tidak pas gitu. Makanya saudara, jadi selama ini saudara, selama waktu ini, dia kayak gini saudara, sudah cukup nih. Kalian buat interpretasi tentang saya. Yang tidak kelihatan ini. Yang tidak bisa terhampiri oleh kalian. Di dalam Alkitab banyak kisah orang yang melihat Tuhan. Tetapi tentang mengenal Allah, dia sendiri mengatakan tidak ada orang yang mengenal dia. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua ini. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu sebetulnya dia itu benar-benar sedang menunjukkan dirinya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu bukanlah berbicara mengenai kedatangan Yesus yang dulu gitu, yang pernah jadi manusia gitu. Bukan. Sebetulnya kedatangan jadi Yesus yang jadi manusia itu juga Yahweh. Itu juga Bapa. Jadi walaupun dia mengatakan demikian, saudara, walaupun dia mengatakan, Bapakku lebih besar dari aku. Ya, betul, memang harus seperti itu. Karena ketika dia sebagai manusia, dia menempatkan dirinya. Dan memang harus seperti itu. Kalau kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Ya, jadi hanya untuk membedakan antara pengalaman ini sekarang. Ya, jadi kita bisa melihat diri kita. Nah, tapi puncaknya nanti adalah mengenal dia satu-satunya gitu loh. Tak ada lagi yang lain. Kalau selama ini terjadi perpecahan ya, terjadi banyak agama. Bahkan sekarang ini saudara, karena dia memang sedang meruntuhkan agama, kepercayaan agama tertentu gitu ya. Semua. Tak terkecuali agama Kristen gitu. Sedang diruntuhkan gitu. Dalam arti selama ini pengenalan orang terhadap Tuhan sedang diruntuhkan. Demi apa? Demi dia itu bisa memperkenalkan dirinya. Makanya saudara, kepada jemaat Laodikia, jemaat yang terakhir dia bilang, juallah segala milikmu. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Itu bukan masalah kita jual harta kita, itu bukan masalah uang kita, bukan. Dia nggak butuh uang itu, saudara. Kalau kepada pemuda yang kaya, juallah kepada orang miskin, katanya gitu kan. Kalau ini tidak, dia nggak bilang seperti itu. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan.
Ini bukan masalah kita beli pakai uang karena gerejanya kaya gitu. Bukan, saudara. Maksudnya adalah dia sedang perkenalkan dirinya. Jadi harta kita yang lama, pemahaman kita apapun, sehebat apapun gitu. Sehebat apapun kita telah diajar oleh para orang kudus. Mesti rela kita runtuhkan demi dia sekarang masuk di rumah kita dan ngajari kita. Makanya seperti yang saya katakan kan, perenungan kita. Misalnya tentang hidupnya. Ketika coba tadi kita ceritalah tentang merenungkan dia, merenungkan hidup. Saudara, dengan diam-diam kita mulai melihat perjuangan Tuhan memenangkan kita. Jadi bukan lagi kita melihat yang di luar. Makanya Tuhan katakan kepada Petrus, ketika dia sibuk menanya, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa yang terjadi dengan orang itu? Dia sebut Yohanes. Ketika diperhadapkan kepada kita seperti cerita yang kemarin itu kan, hamba Tuhan saja seperti itu. Bagaimana dong dengan kami, jemaat ini? Tiba-tiba tadi ketika terbersit seperti itu lagi kan, tiba-tiba Tuhan bilang kayak gini gitu. Dia bilang, justru umat Tuhan tidak seperti itu. Gitu. Wah, saya kaget. Iya juga ya. Kadang kita berpikir, oh kalau dia sudah tahu kebenaran, tidak mungkin. Wah, kalau dia yang tahu kebenaran jatuh separah itu, makin pintar menyembunyikan dosanya. Gimana dengan jemaat? Justru Tuhan bilang, jemaat tidak seperti itu. Wih, iya juga ya. Saya setuju. Kali ini saya setuju dengan perkataan itu. Karena ceritanya begini, saudara. Si orang yang merasa mengenal Tuhan ini loh. Merasa. Jadi dengan dia pintar berkhotbah. Dengan dia bisa mengatur semua bahasanya gitu ya. Seolah-olah dialah kudus gitu kan. Kan pastilah kalau dia berkhotbah, pastilah dia menunjukkanlah baiknya gitu kan. Tapi sebetulnya Tuhan sedang datang. Tetapi dia nggak sadar. Dia coba terus. Akhirnya sampai ditunjukkan seperti itu pun. Dia nggak mau menjual. Dia tidak mau membeli emas yang telah dimurnikan. Untuk membeli emas yang telah dimurnikan. Itu benar-benar sudah. Itulah proses yang kita alami. Sudah. Rasanya kita nggak punya apa-apa lagi. Itulah yang dikatakan Paulus. Aku manusia celaka. Siapakah yang menyelamatkan aku dari tubuh dosa ini? Katanya. Dia malah pintar menutupi dosanya. Daud tidak menutupi. Dia terbuka. Jadi saudara, disitulah proses ketika kita merenungkan dia, saudara. Merenungkan dalam hidup perjalanan kita. Ketika kita teriak sama Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penyesalan. Disitulah kita melihat perjuangan Tuhan menang atas kita. Pikullah kup yang kupasang. Tahukah saudara? Akibat daripada kita sering menuduh orang lain, menghakimi orang lain. Menghakimi pakai apa? Kan pakai perkataan kita. Masa sih dia seperti itu kan gitu. Kita menilai-nilai orang. Kita lupa urusan kita adalah ngikut Tuhan. Lalu kenapa Tuhan tunjukkan kepada kita? Kenapa diceritakan kepada kita?
Tuhan sedang tunjukkan kepada kita bahwa manusia itu sudah sangat rusak sekali. Makanya Tuhan katakan, jadi ketika kita itu merenungkan dia berinkarnasi dalam kita, saudara, kan kita sedang melihat. Bayangkan saudara, kalau mungkin di dalam Alkitab Petrus itu saudara, ketika dia menyangkal Tuhan, kan ceritanya kan cuma di sini. Tapi selanjutnya kan kalau kita melihat bagaimana saudara ketika Tuhan bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? 3 kali pertanyaan itu sudah dari hati yang paling dalam dari Tuhan itu sendiri. Tetapi dia tak mengerti. Tahu nggak saudara? Di masa tuanya lah baru Petrus itu menyadari. Di masa tuanya. Saudara, Petrus itu sudah lewat dari yang namanya apa yang dialami oleh Paulus. Paulus itu saudara, walaupun hasilnya banyak sekali saudara. Tetapi dalam pandangan Tuhan, Petrus lebih berhasil daripada Paulus. Karena dia sempat begini saudara. Dia sempat dalam kehidupan sampai ke masa tuanya itu saudara, dia itu sempat beristirahat di dalam Tuhan gitu. Masuk sabatikal gitu. Sabatikal dalam arti jadi ketika suasana dalam tenang waktu itu kan Petrus itu kan dia kan di itu juga banyaknya itu sebetulnya kan di Yerusalem awalnya, walaupun pada akhirnya di Roma ya. Tetapi saudara, dia itu sudah menggembalakan jemaat itu dalam keadaan tenang. Jadi ketika terjadi penganiayaan itu saudara, itu sudah di masa tuanya. Berbeda dengan Paulus yang melanglang buana. Sampai dia kehabisan waktu untuk beristirahat di dalam Tuhan. Oleh karena ambisinya. Tahukah saudara? Yang diharapkan Tuhan dari kita. Jadi ketika kita ini sekarang masuk. Jadi selama ini saudara, orang masih menganggap bahwa kita itu seperti murid-murid yang diutus oleh Tuhan. Gitu. Kayak kita masih menangkan gitu. Pekerjaannya tidak lagi demikian saudara. Pekerjaannya sekarang adalah berinkarnasi. Jadi saudara bekerja di dalam diri orang-orang yang diselamatkan dia. Sudah cukup jelaskah saya bicaranya? Jadi bukan di luar mengajar. Bukan seperti ini, saudara. Jadi kita sedang masuk ke dalam satu pengalaman bagaimana seperti yang dulu dialami oleh Tuhan Yesus itu ketika dia bersyafaat. Jadi kalau dulu dia bersyafaat di luar gitu. Sekarang dia bersyafaat di dalam kita. Itulah nanti kehidupan di masa depan. Jadi pemerintahan yang dikatakan memerintah atas bangsa-bangsa. Kita memerintah bersama dengan dia. Modelnya seperti itu, saudara. Sampai masuk ke dalam. Jadi saudara, perjalanan yang kita jalani ini sekarang. Oke? Kita ini kan ceritanya jadi umat. Istilahnya kalau umat ini kan dia hidup di dalam kita. Tapi perjalanan kita sampai kepada dia. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Kita juga menjadi satu. Lihat doa Tuhan Yesus itu.
Jadi saudara, ada hubungan yang sangat kuat antara kita satu dengan yang lain. Ingat saudara, setelah ini kan masanya kan kalau dikatakan kan di dalam kerajaan surga kan dikatakan tidak ada kawin mengawinkan. Itu dalam kerajaan surga, di dalamnya. Tetapi bumi ini masih berjalan terus, saudara. Jadi saudara, kalau kita lihat saudara, bagaimana apa yang sedang Tuhan bawa kita sekarang ini saudara. Satu rahasia yang luar biasa ini saudara. Ketika hati kita terpaut kepada Dia, disitulah kita bisa terlepas dari dunia ini. Lama-kelamaan saudara, kepuasan kita mulai, sekarang kan kisah di dalam Alkitab ini serasa itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi bukan kita jadi seperti mereka lagi, bukan. Itu pelajaran. Ini loh perjalanan panjang manusia ini loh. Jadi sekarang lihat, aku sedang hidup di dalam engkau. Jadi ketika kita ini bergulat, ketika kita menyangkal, memikul salib kita, ketika kita melakukannya dengan tekun karena kita melihat Dia. Saudara, ada satu kisah ya, yang di Cina itu ya, ada satu, ini baru kejadiannya belum lama. Gitu. Dia mengalami ketika dia mengikut Tuhan. Jadi dia sampai diceraikan suaminya, ditinggalkan. Karena pada waktu itu dia cuma ditolong oleh Tuhan. Dia berdoa gitu. Dia ditolong ketika dia itu mau melahirkan, tapi sebetulnya dokter bilang tidak ada harapan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia diselamatkan. Dan sejak saat itu saudara, di dalam hatinya ia bersekutu terus dengan Tuhan, dengan perkumpulan yang ada di sana. Ketika terjadi penganiayaan, dia sampai mau dibunuh suaminya gitu. Sampai dia lihat, kenapa kok bisa seperti itu ya? Suatu saat sampai dia itu mau dicekik gitu ya, sama suaminya gitu. Terus anaknya yang umur 3 tahun menolong dia, ya, dipukul bapaknya ini ya, suaminya dia. Dan suaminya itu bilang, kalau bukan karena anak kita, kamu sudah mati. Dia menjalani itu, saudara, menjalani. Dan sepertinya, saudara, tak ada pertolongan. Gitu. Kalau hitung-hitung mungkin, jadi dia sangat rajin bekerja. Gitu. Sangat rajin bekerja dan mereka punya usaha yang berhasil gitu ya. Tetapi semuanya diambil oleh suaminya dan dengan diam-diam diceraikan gitu, diceraikan supaya dia ambil semua hartanya. Nah, saudara, rasanya dia itu sudah mau mundur gitu. Rasanya nggak tahu, tapi ada di dalam dia yang membuat dia bisa bertahan hidup. Suatu saat dia itu sampai keluar gitu ya dari rumah gitu ya, dia pergi, nggak tahu, nggak punya uang lagi sama sekali gitu, nggak tahu mau makan apa gitu, karena dia pergi gitu, diusir gitu. Di situ saudara tidak diceritakan, oh Tuhan menolong begini, tidak saudara. Tetapi saudara, dia tidak bisa pungkiri ada Tuhan di dalam dia. Jadi dia kayak ngalami, jadi kehidupan dia itu
Persis seperti kehidupan Tuhan yang ditolak oleh dunia. Jadi Tuhan kayaknya gak menunjukkan pertolongannya gitu loh. Kita kan telah diajar selama ini saudara dengan satu iman. Gitu. Kalau kamu percaya Tuhan, Tuhan pasti tolong kamu. Betul. Tetapi saudara, ketika Tuhan hidup di dalam kita, jadi ujian yang sedang kita hadapi saudara, bagaimana ketika hidupnya itu benar-benar kita saksikan, kita lihat, dan dilihat oleh orang lain. Sampai orang lain itu harus menundukkan diri dan mengakui kedaulatan Tuhan. Pertama kita yang dimenangkan dulu, saudara. Kalau kita lihat saudara dari apa yang disaksikan ya oleh Bu Rahel ya tentang anak itu gitu yang mulai semangat, mulai ceria gitu. Harapan kita kan dulu selalu seperti itu. Kita bayangkan, oh nanti dia akan mengalami pemulihan. Tapi tahukah saudara? Survei selalu membuktikan. Begitu orang ditolong, lupa dia. Lupa sama Tuhan. Ketika agak enak hidupnya sedikit, lupa. Dengan gampang orang melupakan Tuhan. Saudara, kita tidak ditolong bukan karena kesalahan kita, bukan karena Tuhan gak mau tolong kita. Tetapi tahu gak saudara? Melalui tubuh kita ini, dia sedang menghadapi orang yang menganiaya kita. Anggapan kita selama ini saudara, kita pikir kitalah yang menghadapi penderitaan itu. Kitalah yang sedang menghadapi aniaya itu. Bukan kita saudara. Tuhan itu sedang menunjukkan dirinya. Ini aku. Jangan takut. Ini aku. Kalau perenungan kita seperti itu, saudara, ini aku. Tuhan. Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Jadi, saudara, ketika kita setiap hari, ketika kita melawan kemalasan kita, ketika kita melawan kebosanan kita, ketika kita melawan keengganan kita mencari Tuhan, itu namanya saudara kita memikul salib kita, saudara. Ketika dalam keadaan kita itu sepertinya nggak butuh Tuhan, tapi kita mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan. Itu namanya memikul salib, saudara. Dan disitulah saudara kita melihat Tuhan sedang berjuang dalam hidup kita. Sedikit saja kita berikan. Jadi waktu begini saudara, waktu kita berikan hati kita kepada Tuhan, saudara. Saudara, orang yang menderita cari Tuhan itu udah biasa. Dan memang pada lazimnya demikian. Tetapi ketika rasanya kita nggak membutuhkan Tuhan. Tapi kita tetapkan hati kita mencari Tuhan. Disitulah saudara Tuhan bisa menikmati kita. Karena saudara, akibat daripada makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, terjadilah yang namanya pengetahuan. Oh, aku sudah tahu.
Ternyata begini. Disitulah hidup berhenti. Tahukah saudara kenapa hikmat Tuhan itu bertumbuh? Kenapa? Karena bagaimana manusia ini makin lama ketika makin rusak dia. Disitulah dikatakan kasih karunia bertambah-tambah. Saudara, ketekunan dia. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan ini, saudara. Di sekeliling kita melihat itu. Bukan membuat kita jadi begini. Oh, kalau begitu gimana dong? Kok semakin bersungguh-sungguh, kenapa jadi begitu? Tidak. Tuhan sedang bawa kita, saudara. Kalau bisa orang yang mau bunuh diri itu terus ditolong sama Tuhan. Sampai dia nggak bisa bunuh diri. Wow. Saya kagum sekali akan Tuhan di situ. Sabarnya dia. Dia nggak berurusan dengan si pembuat kejahatan itu. Dia berurusan dengan si korban. Justru Tuhan bilang sama dia, kamu mesti mengampuni. Mengampuni. Seolah-olah Tuhan, kalau dalam hal seperti itu kan berarti kan kayaknya Tuhan nggak menghukum dia, si pembuat kejahatannya. Karena Tuhan suruh mengampuni. Tapi mengampuni ini bukan demi si pembuat kejahatan yang terutama. Tapi bagi si korban, saudara. Jadi kita juga demikian, makanya urusan kita yang ikut Tuhan. Kalau masalah si pembuat kejahatan, itu urusan lain. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah ngikut Tuhan. Jadi saudara, fase yang kita lalui berikutnya ini. Anak-anak, mulai ya. Kalau dibilang main game, jadi kalau sudah dilarang ini sekarang ya, sampai dimarahin, oke. Kalau kalian mau mengalami Tuhan dan tidak dihukum bersama dengan dunia ini, stop. Sulit kan mau stop kan? Karena kemajuan teknologi yang sekarang itu telah benar-benar membuat kerusakan di dalam otak manusia. Jadi kalau dibilang sekarang, jangan. Nah, kalau nggak nurut, nanti makin sulit sekali. Coba kalian sadari, kalau kalian sampai gara-gara misalnya handphonenya diminta kalian marah sama mami, sama papi, lihat, siapa yang sedang bekerja di dalam kalian. Berarti kalian sedang pelihara iblis. Kalian sedang pelihara singa kecil. Kalian kasih makan dia. Suatu saat dia besar, dia akan makan kalian. Telan kalian hidup-hidup. Oke? Kalau kalian berani ngambil keputusan untuk meninggalkan semua itu. Ini rasanya sekarang itu ketika saya lihat handphone istri saya sekarang yang dipakai oleh Brian gitu. Diam-diam di-install di situ.
game-game yang ini, bunuh-bunuhan. Rasanya pengen saya lempar tuh handphone, saya hancurin. Udah lebih baik nggak punya handphone, kenapa sih? Oke, waktu kalian berani gitu ya. Ini kalian dengar nih, di Tuhan yang sedang ajar ya. Ingat nih, perjuangan kita selama ini perjuangan kita bersama, ikut anak-anak loh. Ini sekarang perjuangan ikut dengan anak-anak. Sudah kita lalui 277 hari. Ya. Ini perjuangan kita bersama-sama, nak. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Jadi, maukah oleh karena anak-anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, semua ini jadi hancur? Kita mesti serius kali ini ya. Tuhan akan buat hal yang indah dari situ. Kalian akan menggantikan semua hal yang dibuat oleh dunia yang lama. Kalian itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, yang tak perlu kalian dipenjarakan oleh orang-orang yang dulu buat itu. Yang sebetulnya itu merusak. Di dalam kalian ada kepintaran Allah yang luar biasa. Kalian bisa lebih menciptakan yang lebih baik dari situ. Yaitu kehidupan. Lihat ya nak ya, semua anak-anak, kita segera akan memasuki kehidupan yang baru. Yang berbeda dari sebelumnya. Semua yang lama ini akan digulung. Kalau kami para orang tua kalian, berarti umur kami sudah berapa kali lipat dari kalian. Kami para orang tua, firman Tuhan bilang, kami itu terus hidup selama-lamanya. Tetapi kalian nanti akan memulai satu kehidupan yang baru. Yeye 18 tahun. Tua bilang tadi, tua sudah merantau umur 18 tahun. Berarti sudah memiliki kehidupan yang baru. Umur 18 tahun. Sudah terpisah dari orang tua. Waktu itu, waktu merantau, naik bus, jangan lihat ke belakang katanya. Saya nggak lihat ke belakang yang waktu itu. Nggak berani saya lihat. Kalau anak sekarang disuruh jangan lihat ke belakang, pasti dilihat. Gitu. Itulah bedanya kita. Anak-anak sekarang kan sudah lebih tahu, sudah lebih hebat dari kami waktu anak-anak dulu. Lebih hebat. Kami mana berani ngelawan orang tua. Mana berani? Mana ada yang berani? Nggak berani walaupun orang tua kami mukul kami mungkin sampai hebat-hebatnya. Nggak ada kami yang berani. Nggak. Karena apa? Karena dunia kami lebih baik lagi daripada dunia yang sekarang. Kejahatannya lebih baik, lebih jahat sekarang daripada kami dulu. Oleh karena teknologi. Jadi kalau kemarin sampai ketika misalnya sampai marah kalian sama papi sama mami ketika diminta disuruh ini bertobat ya. Kalau dibilang sudah kan dikasih kesempatan misalnya, oke masih belum bisa ini kali kan, kasih batasan. Ini dengerin semua lihat sini, di rumah harus bisa ngerjain pekerjaan rumah. Cuci piring, lipat baju,
setrika baju, masak nasi, nyapu rumah, kamar tidurnya coba perhatikan. Di foto nanti kamar tidurnya, dilaporin. Saya bilang ini bukan berarti Keisha, kembar sama Brian sudah berhasil. Waduh, nanti tak foto tak kirim di grup, biar tahu mereka. Enggak terlalu apa ya? Enggak bisa kayak gitu. Hidup di sorga itu tertib, bersih. Nggak bisa ngelawan orang tua ketika dibilang walaupun gimana, nggak bisa kok. Karena kita masih anak-anak. Yang anak-anak mesti ketika dibilangin gue bisa, mami ini, kalau sudah kayak gitu, kayak kita sedang memasuki kehidupan yang berbeda. Lihat ya, anak-anak ya, kita sedang dibuat berbeda dari dunia ini. Lihat ya, kita segera memulai kehidupan yang baru di depan ini. Dan sudah mulai. Bukan nunggu mati lagi. Kita nggak perlu nunggu mati gitu, enggak. Dari sekarang kita sudah memulai kekekalan. Dan sekarang ini sudah kita melihat Tuhan dengan nyata. Dan saatnya nanti orang lihat Tuhan di dalam kita. Oke? Nanti besok kan ada pertemuan. Kan? Pertemuan, nah teacher-teacher sekolah minggu akan saya tanya nanti. Gimana? Gitu kan. Anak-anak gimana? Nanti papi maminya ditanya. Sudah ada perubahan kah? Lihat ya. Taurat, kasih karunia, dan sekarang kita kerajaan. Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengajarkan Taurat, kamu akan mendapatkan tempat yang paling kecil dalam kerajaan surga. Aturan seperti tadi itu memang Taurat. Tapi itu dibutuhkan. Hormatilah ayahmu dan ibumu agar lanjut umurmu. Kalian kan mau hidup yang panjang. Gak mau kan kayak yang tadi saya bilang itu kan. Yang orang tua di belakang itu kan. Yang jalannya kayak disunat itu. Nah, ayo ya. Ini siapa tadi? Yabes ini yang kacamatanya. Mana Yabes tadi? Belajar apa gimana? Kacamata sampai setebal itu. Jangan anggap biasa. Sampai berapa kali ganti frame-nya. Frame-nya kan mahal kan? Jadi harusnya kalau makin sungguh-sungguh harusnya nggak pakai kacamata lagi. Tapi kalau main game terus, pilihan di tangan kita sekarang nggak begini lagi. Oh, berdoa, Tuhan buat mujizat. Nggak begitu lagi. Sekarang kayaknya kayak sengaja nih ditarik Tuhan mujizatnya gitu. Ya ditarik, sengaja aja. Orang Tuhan itu kaya kok, tapi dia rela jadi miskin. Sekarang kita sedang diajar seperti itu. Ya, jadi kehidupan kita sekarang kita semua sama anak-anak nggak ada yang boleh ketinggalan. Ya, kalau malam-malam gini sekarang kan dulu awal-awal kan rajin bangun semua kan. Sekarang, wah, dibangunin susah. Dulu sekali aja dibangunin sudah bangun gitu. Sekarang udah sampai berkali-kali pun dibangunin berat.
Nah, sekarang kita bangkit lagi ya. Bangkit lagi. Di saat seperti inilah kita melihat, oh bagaimana Tuhan melihat. Kan senang ya, masa kita biarkan Tuhan terus harus berjuang demi kita. Masa kita nggak mau meringankan penderitaan Tuhan. Masa kita nggak mau seperti Simon dari Kirene membantu Tuhan memikul salibnya. Masa kita memandangi Tuhan, mencuekin Tuhan terus. Dia terus bekerja dengan sekuat tenaga. Kita gimana? Masa kita nggak mau kerjasama sama Tuhan? Kerjasama ya. Lihat nih, seperti itu serius loh masalah handphone game ya. Kemarin kan sudah dibilang hapus kan? Wah, sekarang ternyata diinstal lagi. Malam ini langsung delete. Hapus ya. Rasanya kan pasti menderita ya. Tapi waktu kita taat, Tuhan ganti yang baru dia. Yang tidak merusak kita. Ya, lebih baik misalnya kalau misalnya ada yang latihan-latihan buat aplikasi entah apa gitu ya. Itu kan bisa menciptakan kreativitas kita tanpa harus main game. Main game itu kan pakai buatan orang tapi merusak gitu loh. Merusak karakter kita jadi keras gitu loh. Itu yang salah. Bukan di teknologinya yang salah. Tapi yang merusak ini. Kan banyak sekali hal yang lain yang bisa kita pelajari. Yang bisa bermakna. Karena apa? Nanti kan kita mulai satu kehidupan yang baru. Nanti kan kelabakan kita. Gimana kita melanjutkan kehidupan yang akan datang? Ya, jadi kehidupan bumi ini berjalan terus, tapi yang lama-lama yang merusak itu diganti semua. Dalam pertanian, ya, kan banyak orang buat inovasi-inovasi baru gitu ya, seperti hidroponik misalnya gitu ya. Sebetulnya aslinya tidak begitu gitu. Jadi sebetulnya kembali ke natur, di mana kita ini bersahabat kembali dengan bumi ini. Maka bumi ini pun akan bersuka cita. Jadi bumi ini pun akan menikmati. Jadi kita ini kayak menyatu dengan mereka. Sampai seperti itu nanti. Jadi, wah, itu tak terbayangkan. Makanya dikatakan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Engkau dalam aku dalam engkau. Katanya. Kita dalam mereka. Katanya. Jadi ini satu kesatuan yang saling terikat satu dengan yang lain. Itulah kehidupan yang akan datang. Baik, puji Tuhan ya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Yeye. Kita doa dulu untuk Yeye ya. Kita nyanyi dulu. Birthday, happy birthday, happy birthday, Kak Yeye. Sekali lagi. Happy birthday to you.
Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk anak kami Yeye yang berulang tahun hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, usia yang cukup matang untuk mengenal Engkau, untuk memulai kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Kami bersama-sama para orang tua di tempat ini melepaskan berkat untuk anak kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjagai, Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi, Engkau yang memimpin, membimbing dia, sampai tercapai apa yang sudah Engkau tetapkan dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa, biar melalui anakmu ini, ada begitu banyak anak-anak muda dimanapun, di sekeliling dia, teman-teman sekolahnya, atau dimanapun dia berada, kami berdoa, buat kiranya anakmu ini berbeda, Tuhan. Biar Engkau sangat nyata hidup di dalam anakmu ini. Oh, terima kasih, kami mengucap syukur untuk anak kami ini. Engkau yang terus menjagai dia, memimpin dia. Sehingga seperti yang Kau firmankan, Engkau sendiri yang mengajari dia. Engkau yang sudah menentukan masa depannya. Terima kasih. Semua kami yang ada di sini bersepakat memberkati Yeye di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Oh, sekolahnya ke depan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi dia. Terima kasih. Engkau menghendaki, kalau dia menghendaki dia kuliah, Engkau menghendaki, Engkau memberikan yang terbaik bagi dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang dia butuhkan untuk itu sudah disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Semua juga anak-anak yang di sini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buat kami semua mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam hari ini. Engkau terus memimpin kami, menuntun kami. Engkau terus membawa kami semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih, ini hidup kami. Kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kalau kami sebentar beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Tuhan, membuat kami istirahat dengan cukup. Sehingga besok bangun dengan tubuh yang fresh. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.